Dongeng Bahasa Indonesia. Ratu Salju. Pada suatu saat, ada dua orang sahabat, Kay dan Gerda. Mereka tinggal bersebelahan. Mereka berdua sangat suka bunga, dan mereka telah menanam bunga-bunga di taman mereka. Nenek Kay selalu menceritakan kisah setiap hari. Suatu hari, selama musim dingin, nenek menceritakan kepada mereka mengenai kisah Ratu Salju. Ratu Salju adalah penyihir yang jahat. Dia bisa merubah jantung seseorang menjadi es dan menjadikan mereka budaknya. Berarti kita harus menyelamatkan diri dari Ratu Salju. Jika dia datang ke sini, akan kubakar dia hingga meleleh dan dia akan menjadi ratu air. Aku mendengar orang lain tertawa. Siapa itu? Apakah ada seseorang yang berdiri di jendela? Kay membuka jendela dan melihat keluar apakah ada seseorang di sana. Di luar hujan salju, ada sesuatu yang masuk ke mata Kay. Ah, mataku! Setelah matanya, sesuatu menyengat jantungnya. Jantungku! Ada apa, Kay? Apakah kau terluka? Ini bukan urusanmu. Menyingkirlah. Hal itu mengejutkan Gerda. Kay tidak pernah bersikap seperti ini sebelumnya. Sejak saat itu, Kay mulai bersikap aneh. Dia mulai menghindari Gerda dan berbicara dengan kasar kepadanya. Gerda tidak dapat mengerti atas sikap Kay. Suatu hari, Kay mengeluarkan kereta luncurnya. Kay, ayo bermain bersama. Tidak, aku akan bermain dengan anak-anak yang lebih tua. Kay, kita adalah sahabat. Kenapa kau tidak mau bicara denganku lagi? Kay tidak memperdulikan Gerda dan mulai menggerakkan kereta luncurnya. Gerda mencoba mengikutinya, tapi Kay bergerak begitu cepat hingga Kay pergi hilang dari pandangannya. Karena kecewa, Gerda kembali ke rumah. Kereta Kay bergerak dengan cepat. Tiba-tiba, seorang pelatih dengan kuda-kuda putih melintas di depannya dan menyeret Kay bersamanya. Awalnya Kay menikmatinya, tapi kemudian dia mulai takut. Pelatih membawanya ke pulau salju. Kay melihat istana salju yang besar di depannya. Seseorang keluar dari tubuh pelatih itu. Dia adalah Ratu Salju. Selamat datang di Pulau Salju, Kay. Sebelum Kay sempat berkata-kata, Ratu Salju menggerakkan tangan Kay ke atas kepalanya. Sihirnya bekerja, dan Kay hanya bisa menuruti keinginannya. Ratu Salju membawanya ke dalam istana. Gerda menanti Kay, tapi dia tidak juga kembali. Dia mencarinya kemana-mana, tapi tidak dapat menemukannya. Musim panas mulai datang. Gerda memutuskan mencari Kay dan membawanya pulang. Dia membicarakannya dengan nenek. Kau anak yang berani, Gerda. Kau tentu akan berhasil. Terima kasih, Nenek. Bawalah cermin ini bersamamu. Ini akan membantumu. Dengan membawa cerminnya, Gerda memulai perjalanan mencari Kay. Dia berjalan jauh dari rumahnya. Di perjalanan, dia bertanya pada burung-burung, hewan-hewan, pepohonan, dan angin apakah mereka telah melihat Kay di suatu tempat. Tiada yang melihat Kay dimanapun. Tapi Gerda tidak menyerah. Dia terus berusaha. Setelah perjalanan yang panjang, dia sampai di sebuah sungai. Tidak ada siapapun di sana. Gerda berpikir sejenak dan bertanya pada sungai. Oh sungai, tolong katakan apakah kau pernah melihat temanku Kay? Dia telah menghilang. Tidak ada jawaban untuk sesaat. Dia sangat kecewa dan akan meninggalkan tempat itu. Lalu kemudian, seekor burung camar datang entah dari mana dan duduk di pundaknya. Aku bisa menolongmu, tapi kau harus memberikanku sesuatu terlebih dulu. Dan burung itu pergi terbang. Gerda berpikir bahwa itu adalah pesan dari sungai. Dia mengambil kalungnya dan menjatuhkannya ke sungai. Tiba-tiba, sebuah perahu menghampirinya. Perahu itu kosong. Gerda duduk di perahu itu dan perahu mulai bergerak dengan sendirinya. Perahu itu membawa Gerda ke sisi lain sungai. Gerda keluar dari perahu saat dia tiba di sebuah taman. Itu adalah sebuah taman indah dengan berbagai macam bunga.
Dia tidak pernah melihat berbagai macam bunga seperti ini di hidupnya. Gerda sangat senang melihatnya, tapi dia juga merasakan bahwa bunga-bunga itu tidak memiliki bau. Seorang wanita menghampiri Gerda. Selamat datang, gadis kecil. Terima kasih. Siapakah kau, gadis kecil? Dan apa yang membawamu ke sini? Aku Gerda, dan aku sedang mencari temanku, Kay. Apakah kau pernah melihatnya? Kay? Oh, tidak. Aku rasa tidak pernah. Oh, kalau begitu aku akan pergi. Maaf kalau aku mengganggumu. Tunggu dulu. Kau bilang apa barusan? Kay, aku rasa aku melihat anak laki-laki yang melintas. Ikutlah denganku, dan akan kuberitahu apa yang terjadi hari itu. Wanita itu memberikan secangkir teh. Gerda menceritakan bagaimana Kay menghilang. Dia mengungkapkan keraguannya tentang Ratu Salju. Oh, Sang Ratu Salju. Dia adalah penyihir. Karena dia, semua bunga-bungaku kehilangan baunya. Aku akan memberinya pelajaran. Setelah beberapa saat, wanita itu mulai menyisir rambut Gerda. Dia memegang sisir ajaib. Sebenarnya, wanita itu ingin Gerda tinggal lebih lama bersamanya karena dia kesepian. Melalui sisir ajaib ini, dia menghapus ingatan Gerda. Gerda tertidur, dan saat dia terbangun, dia tidak ingat apapun. Di mana aku? Kau bersamaku, sayang. Di tamanku. Sihir wanita itu tidak mempengaruhi jiwa murni Gerda. Setelah Gerda melihat mawar indah di topi wanita itu, dia ingat Kay dan semua tentang Kay. Oh, aku harus segera mencari Kay. Aku akan pergi sekarang. Wanita itu berusaha mencegah Gerda, tapi Gerda sudah teguh dengan keputusannya. Dia kembali ke perahu dan duduk. Perahu itu mulai bergerak, tapi dia tidak tahu harus pergi kemana. Oh, sungai. Tolonglah aku mencari jalan. Tidak lama setelah dia selesai berdoa, seekor gagak terbang menghampirinya dan menunjukkan untuk pergi ke utara. Gerda mengikuti gagak itu untuk sementara. Dia pergi melalui lautan es dan sampai di sebuah kapal. Gerda memanjat kapal tersebut. Apakah kapal ini akan membawaku ke istana Ratu Salju? Seorang bajak laut wanita melompat ke hadapan Gerda. Apakah kau tersesat, Nona? Kau berada di kapal bajak laut. Gerda menceritakan semuanya tentang Kay dan Ratu Salju. Bajak laut wanita itu merasa kasihan pada mereka. Kau tidak bisa mengeluarkan Kay dari istana salju. Lupakan saja dia. Aku akan melakukan apapun untuk mencarinya. Aku tidak akan meninggalkan temanku. Sebenarnya, aku tidak mempunyai teman. Jadi aku ingin kau tinggal bersamaku. Tapi aku terkesan dengan sikapmu itu. Aku akan membantumu mencari temanmu. Keesokan harinya, bajak laut wanita itu membawakan rusa kutub untuk Gerda. Ini adalah rusa kutub tercepat di seluruh kerajaan salju. Dia akan membawamu ke istana Ratu Salju. Ah, terima kasih. Temukan penyihir es itu dan beri dia pelajaran hidup. Gerda menunggangi rusa kutub itu. Setelah perjalanan yang panjang, Gerda sampai di sebuah iglo. Dia bertemu pria tua di sana. Jadi, kau membawa cermin itu, benar kan? Gerda terkejut mendengar hal ini. Dia tidak mengerti bagaimana pria tua itu mengetahui tentang cermin itu. Dia mengeluarkan cermin dan menunjukkan kepada pria tua itu. Apakah ini akan membantuku menang melawan Ratu Salju? Tidak, ini cermin ajaib. Ini akan menunjukkan kebenaran. Tidak apapun kecuali kebenaran. Lalu, pria tua itu memberitahu Gerda siapa sebenarnya Ratu Salju itu. Saat Ratu Salju masih kecil, dia sangat baik dan periang. Kemanapun dia pergi, bunga-bunga bermekaran. Saat dia tersenyum, matanya bersinar seperti sinar matahari. Dia sangat unik dan bahagia. Namanya adalah Lila. Tapi semua orang berpikir dia adalah penyihir. Itulah kenapa anak-anak tidak diizinkan untuk bermain bersama Lila atau berbicara dengannya. Dia merasa kesepian dan murung. Lalu dia mulai membenci semuanya dan siapapun di sekitarnya. Di suatu hari,
Dia membuat permohonan. Siapapun yang jahat padaku akan berubah menjadi es. Lalu dia membangun istana es jauh dari siapapun. Dia tumbuh dewasa sendirian tanpa ada cinta dan kebahagiaan di hidupnya. Kumohon jangan bunuh dia, bunuhlah pemikiran jahatnya. Cermin ajaibmu akan membantu melakukannya. Jika kau berhasil mengingatkan kembali siapa dia, kau bisa menyelamatkan temanmu, Kay. Gerda tiba di istana Ratu Salju. Dia menemukan Kay di sudut. Dia sedang membuat patung es. Kay, aku sangat bahagia melihatmu. Ini aku, Gerda. Apa kau tidak mengenaliku lagi, Kay? Kay melihat ke arahnya, tapi tidak menanggapi. Tiba-tiba, Ratu Salju muncul tak dari mana. Seperti semua yang ada di sini, hatinya telah berubah menjadi es. Pergilah, dia budakku sekarang. Tinggalkan dia, atau kau juga akan kurubah menjadi es. Kay, aku mohon kembalilah. Aku merindukanmu. Aku datang untuk membawamu pulang. Ayo pergi. Air mata Gerda jatuh ke tangan Kay. Kehangatan dan rasa sayang membuahkan hasil. Kay pelan-pelan mulai teringat kembali. Gerda? Oh, aku mengenalimu. Aku ingat semuanya. Sang Ratu Salju sangat marah melihat hal ini, dan dia mengeluarkan tongkat ajaibnya untuk mengutuk Gerda. Gerda mengeluarkan cerminnya dan digunakan untuk menahan kutukan. Kutukan itu menghilang. Lalu kemudian Ratu Salju melihat cermin ajaib Gerda. Apa yang dia lihat bukanlah wajahnya. Itu adalah wajah seorang gadis kecil. Tiba-tiba Ratu Salju berubah menjadi gadis kecil lagi. Terima kasih Kay dan Gerda. Terima kasih karena kalian telah mengingatkan siapa diriku. Sekarang aku terbebas dari pikiran jahatku. Kay dan Gerda mengucapkan sampai jumpa pada Lila dan kembali pulang ke